Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia guru penggerak. Saya Muhammad Kufran, pendidikan guru penggerak angkatan 9, Kota Cirebon, Jawa Barat. Tidak lepas dari yang namanya aktivitas intramural Bapak Ibu selama di SMA Negeri Cirebon. Alhamdulillah, anak Bapak Ibu di sini sudah melakukan pemanfaatan aset yang ada dalam minat dan bakat khususnya belajar di SMA Negeri Cirebon. Ini tujuannya yaitu secara kolaboratif di sini warga sekolah baik guru ataupun siswa ini adalah sebagai pemanfaatan tentang aset yang ada dan dimiliki oleh sekolah. Nah, ini modal yang sudah kita lakukan yang sudah ada di SMA Negeri Cirebon ini sudah ada 7 aset pemanfaatan utama yang ada di sekolah. Modal manusia, sosial, fisik, politik, agama, budaya, finansial, lingkungan. Nah, di sini yang lebih banyak dilakukan oleh aktivitas di sekolah adalah terkait dengan modal lingkungan. Lingkungan kita sangat luas. Nanti apa? Kami akan mempunyai tujuan program terkait dengan adiwiata. Nah, ini asal modal lingkungan program dari kami yaitu pelestarian lingkungan hidup bergerak menjadi adiwiata. Kita belum pernah, tetapi dari aktivitas yang sudah dilakukan oleh putra-putri Bapak Ibu ini sudah dilakukan sebetulnya. Seperti ada waktu kemarin ada kegiatan, nah ini kegiatan P5. Di sini P5 ini lebih kepada ada formasi dan prakayaan apa yang sudah disebutkan di sini terkait dengan co-curricular yang sudah dilakukan oleh SMA Negeri Cirebon. Ini prakarya perusahaan yang hasil yang sudah dilakukan, bahkan di depan kelas sudah dibuat area penghijauan ya. Nah ini jadi dari berdasarkan kebutuhan publik pastinya ini adalah program co-curricular tadi yang disampaikan sama Ibu bahwa program ini sudah dilakukan dan bahkan sudah sangat baik untuk kalangan khususnya di tingkatan SMA dan SMP di sini. Nah ini beberapa aktivitas sudah dilakukan langkah-langkahnya, programnya seperti itu. Nah ini hasil karya anak Bapak Ibu ya. Ada pemanfaatan ya dari barang-barang sudah ada barang-barang sampah, terus nah ini hasilnya dari tanah liat yang ada di lingkungan kita, kemudian karya tas, dari kardus ya. Di sekolah kita juga terdapat apa namanya tanaman-tanaman obat ya. Pohon besar yang di depan di sana yang ke siswaan itu pohon minyak kayu putih. Iya, pohon minyak kayu putih yang masuk ke lapangan. Nah, terus 50% isi lahan merupakan ruang terbuka hijau dan menghasilkan udara yang segar. Maka anak-anak yang masuk ke sini itu tujuannya apa? Saya pengen melihat yang hijau-hijau, yang segar. Kita sekolah-sekolah yang di sana. Manusia, nah ini guru kita itu artinya dari kepala sekolah sendiri ya, ini kebetulan ya, jadi emang kondisi di sekolah kita aset manusianya pastinya ada siswa 1224 ya. Sosial kita kerjasama dengan puskesmas, dengan kepolisian, dengan kepolisian kita, polisi itu dekat dengan sekolah kita. Disnaker. Nah ini kemarin kita sudah kerjasama dengan Disnaker ya, dinas penerangan BKK. Nah itu
Terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu yang sudah betul-betul percaya dengan kami selaku Ibu pendidik dan tenaga pendidikan juga selalu membantu. Mungkin untuk ke depan program berikutnya adalah nanti kita menjadikan SMA Negeri Sujowo sebagai sekolah alibiata. Mohon bantuannya ya Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih. Mohon maaf atas waktu dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik, Zat. Mohon maaf jika hari ini waktu Bapak Ibu terganggu dengan kegiatan saya selaku calon guru penggerak. Ya, boleh diizinkan? Diizinkan atau tidak? Tidak ada jam ya, tidak ada jam ya. Kosong ya, alhamdulillah. Ini rekan-rekan di hari ini di waktu ini tidak ada jam aja, jadi kemudian jam 9 waktu juga Bapak ya. Nah, di sini kami selaku guru penggerak akan memberikan ya terkait dengan modul 3.2 yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Yang di sini adalah sumber daya SMA Negeri 7 Cirebon, ya. Nah, di sini saya akan melakukan nyata terkait dengan diskusi pemetaan aset yang ada di SMA Negeri 7 Cirebon. Pastinya dengan rekan-rekan jawab dosen guru di SMA Negeri 7 Cirebon. Tujuannya yaitu untuk mampu mengidentifikasi sumber daya sebagai aset atau kekuatan yang dimiliki sekolah. Yang kedua yaitu mampu mengidentifikasi sumber daya sekolah dalam secara kolaboratif pastinya agar semua warga sekolah yang ada di sini dapat bersama-sama mengetahui dan memanfaatkannya demi meningkatkan pendidikan kualitas di SMA Negeri 7 Cirebon. Nah, di sini ada 7 aset utama. Nah, yang pertama adalah modal manusia, yang kedua modal sosial, yang ketiga modal politik, yang keempat modal fisik, modal agama, budaya, modal finansial, dan modal lingkungan atau alam. Nah, dari 7 ini rekan-rekan sudah pernah dijumpai atau sudah pernah dimanfaatkan atau tidak? Sudah pernah? Sudah ya, sudah pernah. Pastinya yang kita ini termasuknya modal apa nih? Manusia pastinya ya, termasuk siswa kita juga. Nanti setelah ini akan saya jelaskan ada gambarannya lebih banyak lagi ya. Nah, di sini, nah ini modal manusia adalah sumber daya manusia yang berkualitas adalah investasi yang paling berharga pastinya. Dan ini kenapa yang pertama? Karena ini yang paling utama ada di aset sekolah. Karena ini paling berharga dari sebuah komunitas di SMA Negeri Cirebon. Aset yang ada di kita yang kita ketahui adalah terkait dengan pengawasan ya, atau dari tingkat dinasan ya, dari KCD, dari SMA itu dari dinas provinsi. Kemudian ada kepala sekolah, ada wakil, ada pendidik dan tenaga pendidikan,
kualifikasinya bagaimana, yang sudah sertifikasi berapa, ya. Ini hanya sekedar sejak dulu, ya. Ini ada lagi modal sosial, yaitu norma atau aturan yang mengikat. Masih mengatur pola perilaku sosial yang ada di SMA Negeri Cirebon. Seperti halnya adanya KKJ atau di sekolah listrik, ada kalau kita adanya MJP, kemudian TLR, TDAM, Puskesmas, kemudian selanjutnya ada modal politik dan hasil politik di sini mempengaruhi distribusi sumber daya dalam unit politik di SMA Negeri Cirebon. Misalnya ada OSIS, ya, sekolah berprestasi atau pemilihan wakil kepala sekolah yang ada di SMA kita, gitu kan, ya. Nah, itu modal politik juga. Nah, modal agama pasti ini warga kita di SMA Negeri Cirebon ini penganut agamanya berbeda-beda, ya, baik siswa ataupun guru sendiri. Selanjutnya, modal fisik di sini mencakup infrastruktur atau sarana yang ada di SMA Negeri Cirebon. Selanjutnya, ada modal finansial, jadi dukungan keuangan yang dimiliki oleh SMA Negeri Cirebon, artinya dana bos pusat, dana biaya operasional, dana komite, kemudian operasi sekolah. Ya, baik. Selanjutnya, ini rekan-rekan kita diskusi, ya, diskusi terkait modal aset yang ada di SMA Negeri kita, SMA Negeri 7 Kota Cirebon, terkait dengan tadi 7 modal tadi. Baik, ini untuk Dimas, kita nanti berdiskusi bersama, ya. Modal manusia, modal politik, dan modal modal finansial. Ini ke sini. Masuk itu digunakan untuk ya, baik. Ini gimana? Terkait dengan modal manusia nih, kita ada siapa lagi? Ada Mawas Pembina, ya. Kalau sekolah kita sarjananya apa nih? S1 apa S2? S2, ya. S2, nah wakil kepala sekolah. S2 semua, ya, kayaknya, ya. Intinya, ya. Nah, guru-guru kita di sini ada berapa guru-gurunya? S2 itu ada 20% Mas. Ya, 20%, ya. S1-nya ada 78%, ya. Nah, ditulis di sini, ya, strategi apa yang pemanfaatan terkait dengan modal manusia. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, rekan saya. Ya, saya sendiri Agus Sulaimana. Kebetulan saya akan sudah mendiskusikan dan mempresentasikan tentang modal agama dan budaya. Aset yang bisa kita ambil dari modal agama yaitu yang pertama masyarakat yang religius dan terdapat budayawan di lingkungan sekitar sekolah. Dan yang kedua, di sekolah terdapat penganut asuhan budaya baik siswa maupun yang ketiga terdapat beberapa karya seperti manifestasi Harus setiap pagi dan dilakukan sesuai dengan agamanya. Yang terakhir siswa bersuku Sunda, suku Jawa, dan suku Cirebon antara satu. Strategi masyarakat yang lain gitu seperti apa Pak? Strategi dari pemanfaatan strategi tersebut yang pertama adalah memberikan ruang terhadap yang jelas bagi agama dan budaya yang berbeda. yang keduanya akan menumbuhkan kecintaan terhadap budaya bangsa tersebut yang berada di lingkungan sekolah. Kemudian ada juga karena berbagai perpaduan budaya tersebut ini bisa menjadikan sebagai untuk siswa yakni penguatan proses belajar Pancasila. Bagus, ya.
Bagus, bagus. Ada yang mau ditambahkan? Cukup? Cukup. Baik, boleh kita buat kelompok satu. Baik, silakan. Dari kelompok dua, ya kelompok dua ini ada banyak ya. Ada 3 guru laki-laki dan 1 perempuan, maksudnya bermain angkat dan anggotanya ya. Baik, silakan untuk kelompok dua yaitu terkait dengan apa nih? Selain agama, tapi ada manusia ya, ada sosial. Silakan maju ke depan, kita diskusi bersama, kita melakukan Waalaikumsalam. Baik, terima kasih buat semua kelompok dan rekan-rekan tentunya sudah menyampaikan beberapa tanggapan, beberapa hasil diskusinya. Sangat menariknya buat Bapak Ibu, dan ini tujuannya jelas, tapi bermanfaatkan aset yang ada di SMA. Jadi utama dari kita semua ya. Ya, sekian dari diskusi kali ini. Pertemuan ini semoga banyak manfaatnya untuk kita semua, dan pastinya tidak mendalami kemajuan SMA ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Intinya seperti biasanya saya selalu mengucapkan ya. Jadi tujuannya dikumpulkan sekarang. Jadi pertemuan ini adalah pertemuan terkait dengan diskusi terkait aset sekolah. Ya, terkait aset sekolah yang ada di SMA Negeri 7 Cirebon. Yang pastinya kalian di sini adalah perwakilan dari ekstrakurikuler, ya, perwakilan dari ekstrakurikuler yang pastinya kalian sudah aktif di sana. Apalagi sudah 2 semester ini kan, sudah berjalan 2 semester ini. Saya yakin di eskul kalian sudah banyak melakukan aktivitas dan program kerja yang sudah dilakukan di SMA Negeri 7 Cirebon pastinya ya. Jadi kalian alhamdulillah di SMA 7 Cirebon ini sudah mau bersosial di ekstrakurikuler. Nah, disinilah kalian akhirnya tahu ada apa saja di SMA Negeri 7 Cirebon. Ada apa saja? Yang kalian lihat apa sekarang?
ada laptop, ada sekolahnya, ada gedungnya, betul tidak? Ada ya. Mungkin lebih luas daripada waktu kalian SMP. Ajak kalian untuk diskusi terkait dengan sekolah kita, ya. Di sini pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Tahu ya bahwa ada pemetaan aset sekolah, peran pemimpin, kolaborasi. Nah, ini penting banget nih di SMA Negeri 7 Cirebon ini, bahwa terkait dengan pemetaan aset ini adalah kita melakukan diskusi dengan yang ada di sekolah kita. Kalian termasuk aset bukan? Siswa nih, guru nih, termasuk TU itu termasuk aset sebetulnya. Iya, aset apa namanya? Manusia, modal manusia. Ya, jadi kita ini manusia yang termasuk ke dalam modal. Diajak kalian untuk berdiskusi terkait modal apa saja sih di sekolah kita. Ya. Nah, nih lihat ada apa saja di sini. Aset utama yang ada di SMA Negeri 7 Cirebon yaitu adanya modal manusia. Terus adanya modal, terus ada semua tidak di sekolah kita. Coba yang tahu manusia tapi sudah ya. Sosial apa di sini? Modal sosial kita apa? Berorganisasi, bagus. Terus apa lagi? Eskulnya kalian kan walaupun beda-beda eskul, tetapi kalian adalah satu aktivitas organisasi yang ada di sekolah. Embel-embelnya pasti terakhir SMA Negeri 7 Cirebon. Bisa lomba PMR, lomba pramuka. Pramuka apa itu? Oh, SMA Negeri 7 Cirebon. Wah, mesti setiap eskul selalu ikut. Berarti sosial antara pengurus eskul dengan sekolah baik, dengan pembinanya baik, ya. Apalagi bukan politik ini kalian berorganisasi. Pemilihan kemarin ketua OSIS itu kan baik dari dilihat dari kalian berpolitik di situ. Oh, saya milih Pak, berarti saya juga berperan Pak. Iya betul, terkait dengan modal politik. Fisik, nah fisik apa di sini fisik? Fisik nih fisik nih, bukan fisik badan. Fisik itu yang ada di meja, kursi, area parkir ya. Terus apa lagi? Gedung sekolah gitu kan, lapangan, kelas. Nah itu kan masuk ya fisik ya. Oh tidak? Ini kok sepi ya? Ada yang OSIS. Nah itu mereka OSIS juga itu modal ya. Tadi modal politik dan sosial termasuk. Nah ini agama dan budaya. Pasti kan kalian adalah manusia beragama. Ya, iya, ketuhanan yang Maha Esa. Ya pastinya itu kan, mulai dari Pancasila kita, ya. Dasar-dasar lingkungan kita bagaimana, alam kita bagaimana, asli, hijau, luas, adem, masih kurang kebersihannya, satu itu sebetulnya, betul nggak? Panas. Ya fisik kelas. Fisik kami masuk ke fisik. Ini alam loh, lingkungan kita loh. Dimanfaatkan tidak? Coba depan kelas kamu. Ada pohon. Pohon apa? Minyak kayu putih. Nah, nanti kalian diskusi terkait dengan modal-modal yang tadi. Ya, ada modal sosial. Nih contohnya tuh ya. Ada guru, ada kepala sekolah, orang tua, sosial, fisik, lingkungan, finansial, politik tuh, ya, budaya. Ya, silakan kalian diskusi terkait dengan modal-modal ini. Silakan ini aja, per baris ya, 1, 2, 3, 4 ya. Modal agama dan finansial. Modal agama apa saja nih biasanya? Ada ya, selain dura Pak. Pagi tuh, pagi kan ada tuh. Iya, pagi ada, ya. Itu. Terus apa lagi yang finansial apa? Nah, udah ya.
biasanya digunakan apa? Caranya bagaimana? Bapak, Cara bagaimana caranya dalam mengelola modal wakaf? Penggunaan bagaimana? Penggunaan fisik kan, berarti fisik ini bisa alat-alat kayak papan tulis, ya fisik itu dan penggunaannya bagaimana supaya awet, misalnya modal manusia itu adanya kepala sekolah, yang bagaimana? Menurut kalian perannya apa? Ya, kalau misalnya di sekolah SD supaya lebih aktif lagi bagaimana? Supaya ada sosial tersebut itu bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok modal agama dan budaya dan modal finansial. Dan yang dari modal agama contohnya itu sholat duhur berjamaah. Sholat duhur berjamaah dapat meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, khutbah Jumat. Khutbah Jumat untuk memperdalam ilmu agama. Untuk membiasakan sopan dan santun. Yang keempat, tadarus setiap pagi hari di kelas untuk membiasakan membaca Al-Quran di setiap pagi. Dan yang terakhir, acara Isra Miraj. Adapun modal finansial itu satu, uang kas kelas digunakan untuk membeli keperluan kelas. Kedua, kunjungan ke keraton ke Cirebonan. Ketiga, pembayaran untuk kegiatan perkemahan sekolah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih yang Modal finansial sama modal agama dan budaya. Mau ada tambahan nggak dari kelompok lain? Ini tambahan atau apa? Silakan. Modal finansial sama Penggunaan wakas barangkali ya. ya. So, bagaimana penggunaan wakas? Ada sambutannya dengan modal fisik. Maksudnya kan kalau finansial itu kan dalam bentuk uangnya kayak gitu ya. Terus fisiknya itu kan dalam bentuk bendanya. Apakah ada sambutannya? Kalau buat Fasilitas kita di sekolah. Pada kesempatan kali ini kita akan presentasikan tentang hasil diskusi kami mengenai modal yang fisik sama politik. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Modal politik biasanya merujuk pada kekuasaan, pengaruh, dan sumber daya yang digunakan oleh berbagai pihak di dalamnya. Di dalam lingkungan sekolah untuk mencapai tujuan politik tertentu, biasanya melibatkan guru, staf sekolah, tata usaha, bahkan orang tua siswa. Contohnya, debat ketua OSIS yang dilaksanakan di aula, mengikuti kegiatan atau program yang dirancang oleh OSIS, mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan organisasi di sekolah. Yang kedua adalah modal fisik di sekolah. Modal fisik di sekolah terdiri atas dari dua kelompok utama, yaitu infrastruktur atau sarana bangunan yang digunakan untuk kelas, atau lokasi pembelajaran, laboratorium, pertemuan, pelatihan, adapun bangunan lainnya yaitu masjid, aula, lapangan, dan sementara itu modal infrastruktur yaitu di dalamnya termasuk saluran pembangunan, sistem air mesin, jalur komunikasi, sarana pembelajaran, hingga alat transportasi. Adapun fasilitas lainnya yaitu lab, WC, masjid, lab komputer, kantin, perpus, dan ruang guru. Ada yang mau bertanya atau menanggapi dari presentasi kelompok kami? Oke, cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasikan hasil diskusi kami. Sudah banyak modal lingkungan alam yang ada di SMA Negeri 7, sehingga kami hanya perlu memanfaatkan dan menjaga keaslian alam yang ada di SMA Negeri 7. Contohnya ada tanaman jambu untuk makanan dan minuman, lahan luas
lapangan tersebut digunakan untuk tempat TTCT. Ada yang ingin memberi saran? Tidak, bukan. Ikan hiu makan permen. Thank you, man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok modal manusia dan modal sosial ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini modal manusia di SMA Negeri 7 Pondok Cirebon ada kepala sekolah, murid, siswa-siswi, guru, atau orang tua siswa, populer dan organisasi-organisasi yang ada yang diminati murid agar lebih berperan aktif dalam kegiatan sekolah. Sekian, barangkali ada yang mau menanggapi atau bertanya. Itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya, banyak masukan, banyak hal lain terkait dengan modal-modal yang ada di sekolah kita. Pastinya kesimpulannya adalah kalian harus mengenal sekolah dengan baik, manfaatkan aset-aset yang ada di sekolah dengan baik dan dirawat ya. Misal tempat kelas kalian sendiri, tempat duduknya ya. Misal ada yang kurang baik, berarti harus kemana nih? Rusak misalnya mejanya, kursinya harus ke siapa? Modal manusia juga sama, ke siapa? Ke bagian yang khusus saran. Nanti baru terima ataupun apa silahkan ya. Jadi intinya kalian di sini adalah satu keluarga dengan kami sebagai guru juga modal manusia ya. Jadi ini hari ini mudah-mudahan banyak manfaatnya buat kalian. Terima kasih keagamaan ya. Baik, itu saja. Ada yang mau ditanyakan? Pas ya, 9:15 ya Bu? Ya, baik, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dari saya, peserta pendidikan guru penggerak Angkatan 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.